atau adverse drug reaction pada pasien CHF atau congestive heart failure. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Adverse drug reaction atau ADR adalah suatu respon berbahaya dan tidak disengaja akibat penggunaan obat. ADR itu merupakan penyebab kurang lebih 197.000 kematian di Eropa setiap tahunnya. ADR juga menyebabkan 3,5% pasien dilarikan ke rumah sakit dan berhentinya pengobatan hingga kematian. Obat-obatan yang paling menyebabkan ADR adalah obat-obatan kardiovaskular. Manifestasi ADR yang paling banyak dialami pasien adalah pendarahan dan gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, perut kembung, diare, konstipasi, dan dispepsia. Obat-obatan yang digunakan untuk penata laksanaan penyakit kardiovaskular tidak serta-merta tanpa efek samping, tetapi justru dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan jika tidak dipantau dengan benar. Meningkatnya jumlah obat pada pasien jantung menimbulkan adanya kecenderungan untuk menyebabkan masalah terkait obat seperti ADRS, interaksi obat, antar obat, dan lain-lain. Yang berikut adalah pengertian congestive heart failure adalah salah satu masalah kesehatan yang progresif dengan angka mortalitas maupun morbiditas yang tinggi dan berpotensi terjadinya ADRS atau adverse drug reaction. Dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif retrospektif. Jadi populasi penelitian ini adalah semua pasien CHF yang berusia lebih dari 20 tahun yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode tahun 2017 sampai dengan 2013, yaitu dengan pasien sebanyak 1.392. Sampel pada penelitian ini adalah data pasien dengan diagnosa utama CHF di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dan telah mengonsumsi obat CHF minimal 4 minggu berdasarkan data rekam medis, yaitu sebanyak 325 pasien. Dari data penelitian diperoleh dari catatan pada rekam medis pasien rawat inap Rumah Sakit Provinsi NTB. Penilaian kausalitas ADRS di sini menggunakan WHO-UNC. Pasien dengan penyakit komorbiditas dan pasien yang menggunakan obat selain obat CHF tetap dimasukkan menjadi sampel. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar pengambilan data pasien, lembar evaluasi ADRS berdasarkan WHO-UNC. Jadi lembar pengambilan data pasien itu memuat identitas pasien, riwayat penggunaan obat, dan data subjektif maupun objektif. Jadi pengisian lembar tersebut berdasarkan data-data yang diperoleh pada rekam medis berupa keluhan-keluhan pasien dan juga data hasil pemeriksaan laboratorium yang dicurigai sebagai manifestasi klinis dari ADRS. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran catatan rekam medis pasien untuk memilih pasien yang memenuhi kriteria dan data yang tertera pada rekam medis menjadi dasar untuk mengisi lembar penelusuran data pasien, lembar evaluasi ADRS maupun lembar penilaian tingkat keparahan ADRS. Jadi analisis data itu dilakukan dengan bantuan SSPS dan juga Microsoft Excel. Baik, yang berikut adalah hasil dari pembahasan. Jadi dalam penelitian ini pasien dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 38% itu lebih banyak dibanding dengan perempuan, yaitu 22%. Dan pasien dengan kategori dewasa yang berumur 20 sampai 60 tahun itu sebanyak 56% lebih banyak dibandingkan dengan pasien lansia 44%. Beberapa penelitian yang lain juga menunjukkan hasil yang sama. Begitu pula data pada profil penyakit tidak menular tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah kasus dengan diagnosis gagal jantung yang menjalani rawat inap di rumah sakit di Indonesia lebih banyak pada pasien laki-laki dibandingkan dengan pasien perempuan.
dan pasien dengan kasus gagal jantung terbanyak itu terjadi pada kelompok usia pada tahun 25 sampai 64 tahun. Baik, jadi pada tabel di atas terlihat bahwa pasien dengan komorbiditas menunjukkan prevalensi lebih tinggi, yaitu 88,6% dibandingkan dengan pasien tanpa komorbiditas, yaitu 11,4%. Adanya informasi mengenai komorbiditas penyakit penyerta pada pasien CAF adalah hal yang penting, sebab komorbiditas dapat mempengaruhi pengobatan CAF itu sendiri. Bahkan terapi untuk penyakit komorbiditas dapat memperburuk gejala dan kondisi gagal jantung. Misalnya penggunaan obat golongan NSAID dan obat yang digunakan untuk CAF maupun penyakit penyerta dapat saling berinteraksi. Klasifikasi yang digunakan untuk menilai seberapa berat penyakit CAF pada penelitian itu ini disesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan oleh rumah sakit dengan kriteria pada NWHA, yaitu pada tabel ini sebagian besar atau 67,7% data pasien justru tidak dilengkapi dengan keterangan stek CAF pasien. Kemungkinan hal ini dikarenakan tidak semua dokter jantung dapat menangani pasien CAF di rumah sakit tersebut dengan terbiasa mencantumkan stek pasien pada catatan rekam medis. Baik, berikutnya adalah ada tabel 2 dan tabel 3, di mana tabel 2 merupakan hasil penilaian kualitas WHO UMC pada pasien CAF RSUD Provinsi NTB. Kemudian pada tabel 3 terdapat manifestasi klinik ADRS pada pasien CAF RSUD Provinsi NTB, di mana hasil penilaian kausalitas ADRS menunjukkan skala WHO UMC pada tabel 2 menunjukkan status angka kejadian ADRS yaitu 8 atau 1,8% certain, kemudian 178 atau 39,9% probable atau likely, dan 260 atau 58,3% possible. Target pada pelaporan dan program pemantauan ADRS ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terkait dengan penggunaan obat sebagai upaya mempromosikan penggunaan obat secara rasional, di mana keterlibatan apoteker dalam perawatan pasien bisa membantu dalam pencegahan dan deteksi dini ADRS. Adalah penjelasan mengenai manifestasi klinik dari ADRS pada tabel 3 sebelumnya, di mana yang pertama untuk peningkatan kreatinin terjadi pada 66 atau 15,9% kasus, di mana obat-obatan yang dicurigai dapat meningkatkan kadar kreatinin pada penelitian ini yaitu golongan diuretik seperti furosemid dan spironolactone, obat golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB seperti valsartan dan kandesartan, serta obat golongan ACE inhibitor. Contoh obatnya yaitu ramipril dan lisinopril. Yang berikutnya adalah batuk. Manifestasi klinik ADRS batuk sebanyak 72 atau 17,3% kasus, di mana batuk merupakan ADRS yang termasuk dalam kategori certain dengan frekuensi kejadian paling banyak. Batuk kering serta persisten merupakan efek samping obat golongan ACE inhibitor, dan telah dilaporkan insiden batuk terkait ACE inhibitor tersebut berada di kisaran 5% sampai 35%. Yang berikutnya adalah hipotensi. Pada hasil sebuah penelitian mengenai monitoring dan pelaporan ADRS yang disebabkan oleh obat kardiovaskular juga menunjukkan bahwa kelas obat yang paling banyak menyebabkan ADRS adalah beta blocker, terutama bisoprolol, yaitu 14,68%, dan mayoritas pasien mengalami brakardia, yaitu 10,09%, dan hipotensi 8,26%.
Selanjutnya manifestasi klinik. Yang berikutnya adalah pusing. Pusing terjadi pada 61 atau 14,7% kasus. Obat yang dicurigai menimbulkan reaksi adverse drug reaction atau ADRS, yaitu golongan ACE inhibitor, contohnya lisinopril dan ramipril. Obat golongan beta blocker seperti bisoprolol dan golongan ARB seperti valsartan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sangol et al. Prevalensi ADRS berupa pusing sebanyak 11,36% dari kasus dan merupakan laporan ADRS tertinggi yang dikeluhkan oleh pasien rawat inap. Obat yang dicurigai dapat menyebabkan pusing menurut penelitian tersebut adalah ramipril dan lisinopril. Yang berikutnya adalah mual. Kejadian ADRS, gangguan gastrointestinal, merupakan gejala ADRS yang relatif umum yang muncul pada pasien yang mendapatkan terapi obat CHF. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 28 atau 6,7% pasien mengalami gejala gangguan gastrointestinal seperti mual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu CHF adalah suatu masalah kesehatan yang progresif dengan angka mortalitas maupun morbiditas yang tinggi dan berpotensi terjadi ADRS. Kemudian resiko ADRS pada pasien CHF berkaitan dengan regimen obat yang kompleks dan banyaknya komorbiditas pada pasien tersebut. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa obat yang digunakan pasien CHF dapat menyebabkan reaksi yang merugikan, mulai dari yang ringan hingga sedang dan sering terjadi. Pada penelitian ini, obat yang termasuk dalam kategori highly probable dalam menyebabkan ADRS pasien CHF adalah bisoprolol dan ramipril. Oleh karena itu, pemantauan ADRS pada pasien CHF adalah yang penting terutama untuk mencapai hasil terapi yang optimal dan mencegah potensi timbulnya ADRS yang lebih parah. Presentasi kelompok kami. Terima kasih.